PSBS Biak digadang-gadang bakal menjadi mutiara hitam baru yang membangkitkan kejayaan sepak bola Indonesia bagian timur. Pasukan Badai Pasifik langsung mengangkat Juan Schneider sebagai pelatih kepala mereka. Juru taktik asal Argentina ini punya lisensi kepelatihan Pro UEFA yang juga sempat bermain di Real Madrid saat sebagai pemain. Dengan merekrut pelatih mental Eropa, PSBS Biak mengusung ambisi besar dengan memenangkan gelar juara Liga 1 di akhir musim. Cetak Gol coba merangkum gebrakan besar PSBS Biak di Liga 1 musim ini sebagai berikut. Promosi dengan mengembalikan kejayaan sepak bola timur. PSBS Biak langsung memasang target besar sejak bergulirnya Liga 2 musim ini. Pasukan Badai Pasifik serius untuk mengusung ambisi lolos ke Liga 1 musim depan. Manajemen segera membenahi tim saat putaran kedua Liga 2 mulai berjalan. Buktinya PSBS Biak sukses menggait gelandang berpengalaman seperti Muhammad Tahir. Pemain berumur 30 tahun ini diboyong manajemen dari klub Liga 1 yakni Madura United. Selain itu, PSBS Biak juga mulai menambah amunisi di lini pertahanan dan lini penyerangan mereka. Hasilnya pasukan Badai Pasifik tampil mengerikan di babak 12 besar. PSBS Biak mencatatkan hasil yang luar biasa dengan torehan 16 poin dari 6 pertandingan. Klub asal Papua ini meraih 6 kemenangan, 1 hasil imbang dan tanpa merasakan kekalahan. Muhammad Tahir dan kawan-kawan melaju ke babak semifinal playoff sebagai juara grup B. Raihan positif ini membuat PSBS Biak langsung dijuluki mutiara hitam baru dari tanah Papua. Pasalnya skuad Badai Pasifik diperkuat oleh sejumlah talenta-talenta terbaik asli bumi Cendrawasih. Mulai dari Ruben Sanadi, Nelson Alom sampai dengan Melvis Uwaga. Nggak berhenti sampai di situ saja, skuad Napi Bongkar juga menggandeng Eli Aiboy selaku legenda sepak bola Papua. Ex pemain timnas Indonesia ini direkrut untuk menjadi asisten pelatih di PSBS Biak. Bersama darah Papua, skuad Napi Bongkar langsung tampil menggila di semifinal playoff. Mereka sukses menyingkirkan Persiraja Banda Aceh dengan agregat telak 5-1. Klub asal Aceh ini juga nggak bisa mengimbangi permainan impresif skuad asuhan Regi Aditya. Persiraja juga harus merasakan angkernya markas PSBS Biak yakni Stadion Cendrawasih. PSBS Biak sukses mengunci tiket promosi ke Liga 1 usai menang di semifinal. Skuad Napi Bongkar akhirnya mentas di kasta tertinggi sejak 56 tahun berdiri. Di partai final, PSBS Biak juga sukses membantai habis Semen Padang. Laskar Kabau Sirah dikalahkan dengan agregat telak 6-0 dalam pertandingan 2 leg. Alhasil prestasi hebat PSBS Biak di musim lalu semakin lengkap dengan trofi juara Liga 2. Namun sayangnya banyak dari para penggemar yang meremehkan kiprah dari PSBS Biak. Publik sepak bola tanah air menilai skuad Badai Pasifik hanya numpang lewat di kompetisi Liga 1. Pasalnya PSBS Biak dianggap nggak punya markas yang cukup layak. Akan tetapi Badai Pasifik berencana untuk menggunakan 2 stadion berbeda yakni Stadion Cendrawasih dan juga Stadion Patriot. Menunjuk mantan pemain Real Madrid sebagai pelatih. Anggapan publik sepak bola tanah air terhadap kiprah PSBS Biak dianggap salah. Karena skuad Badai Pasifik justru mengejutkan dengan langsung mengganti pelatih kepala mereka. Manajemen dari PSBS Biak mencopot Regi Aditya dari jabatannya sebagai juru taktik. Padahal sang pelatih berjasa untuk membawa skuad Napi Bongkar mencetak sejarah lolos promosi. Namun manajemen tetap nggak mau asal-asalan dalam menunjuk pelatih baru. Alhasil PSBS Biak langsung merekrut juru taktik kelas atas dengan segudang pengalaman seperti Juan Schneider. Pelatih asal Argentina ini resmi ditunjuk sebagai nahkoda baru pasukan Badai Pasifik. Yan Permenas, laku manajer dari PSBS Biak, merasa bangga dengan kedatangan Schneider. Pasalnya sang pelatih punya riwayat karir yang hebat saat melatih Getafe di La Liga. Selain itu, Schneider juga pernah menangani klub besar seperti Cordoba CF dan juga Real Zaragoza B. Bukan hanya melatih tim Eropa, dia juga sudah pernah melatih klub Divisi 2 Liga Jepang. Schneider sempat ditunjuk sebagai pelatih kepala dari GIF United Chiba dan juga Renova Yamaguchi. Selain itu, sang pelatih juga punya rekam jejak yang hebat saat menjadi pemain. Schneider pernah berseragam Real Madrid selama 1 musim, yakni pada 1995-1996.
Berarti pelatih asal Argentina ini pernah satu tim dengan banyak legenda Real Madrid di masa itu. Sneijder sempat bermain dengan Fernando Hierro, Fernando Redondo hingga Raúl González. Gak cuma Real Madrid, Sneijder juga pernah membela Atletico Madrid dan juga Real Zaragoza. Selain itu, Sneijder juga pernah berkarir di Serie A bersama Juventus. Pengalaman hebat sang pelatih bisa menjadi modal berharga untuk PSBS Biak di Liga 1. Sneijder dijadwalkan segera melatih skuad Napi Bongkar pada akhir Mei nanti. Dengan pelatih kelas Eropa, pasukan Badai Pasifik semakin berpeluang menjadi kuda hitam di Liga 1. Membeli banyak pemain bintang. Usai menunjuk pelatih anyar, PSBS Biak bergegas untuk memburu para pemain baru. Skuad Badai Pasifik mengincar beberapa nama bintang demi bisa bersaing di kompetisi musim depan. Jan Parmenas Madena selaku manajer nggak ingin terburu-buru dalam memboyong pemain asing. Dia bilang pemain yang direkrut harus bisa mengangkat performa tim jadi lebih baik. Sebut saja ada Jadon Placer yang saat ini dimiliki oleh klub asal Jerman yakni Bremer SV. PSBS tertarik untuk mendatangkan sang pemain setelah mencari tahu latar belakangnya. Gelandang 20 tahun ini merupakan pemain kelahiran Belanda yang punya darah Biak. Meskipun masih berusia muda, Placer sudah punya banyak pengalaman bermain di beberapa klub asal Jerman. Peluang pasukan Napi Bongkar untuk mendatangkannya juga terbuka lebar. Pasalnya, kontrak ex-Akademi Groningen ini bakal habis pada bulan Juni mendatang. Itu artinya PSBS bisa merekrut Placer tanpa mengeluarkan dana sepeser pun. Selain Placer, PSBS Biak juga tertarik untuk memulangkan pemain asli Papua yang punya nama mentereng. Menurut Jan Mandenas, langkah ini merupakan target skuad Badai Pasifik sejak awal. PSBS ingin dikenal sebagai tim hebat yang berisikan para pemain bertalenta asli Papua. Mulai dari James Kelly-Stroyer, Ricky Kambuaya, Terence Puhiri, Yakob Sayuri hingga Yance Sayuri. Sayuri bersaudara menjadi dua pemain yang paling gencar dirumorkan bakal bergabung. Rumor ini bahkan sudah dipastikan langsung oleh Jan Mandenas. Sang manajer bilang kalau Yance dan Yakob sudah menyatakan kesiapan untuk membela PSBS. Namun, manajemen masih harus bekerja keras untuk memboyong kedua pemain ini. Sebab PSM Makassar hanya akan melepas mereka jika ada tawaran dengan jumlah yang besar. Masih percaya talenta lokal asli Papua. Selain itu, PSBS Biak juga siap untuk mempertahankan para talenta lokal yang ada di dalam tim. Skuad Badai Pasifik memang sudah berisikan banyak pemain Papua sejak musim lalu. Nantinya 60% dari komposisi skuad bakal dipertahankan pada musim depan. Salah satu pemain yang akan dipertahankan ada pemain berposisi winger kiri yakni Yohanis Nabar. Winger berusia 32 tahun ini jadi salah satu pemain yang punya andil besar di Liga 2 musim lalu. Dirinya berhasil mencatatkan 20 pertandingan dan melesakkan 4 assist. Untuk posisi gelandang, PSBS Biak akan mempertahankan Muhammad Tahir, Nelson Alom, dan juga Fendri Mofu. Ketiganya juga menjadi gelandang yang paling berkontribusi membawa promosi. Muhammad Tahir menjadi pemain yang paling vital dengan catatan 80% presentase menit bermain. Kemudian PSBS Biak juga akan mempertahankan Ruben Sanadi dan Israel Wamiau. Keduanya menjadi palang kokoh PSBS Biak dan hanya sedikit kebobolan yakni 9 gol. Ruben Sanadi dan Israel Wamiau diharapkan bisa melanjutkan performa impresifnya di musim depan. Selain itu, PSBS juga diketahui siap mengorbitkan darah muda asli Papua. Saat ini, skuad Napi Bongkar punya 6 pemain muda yang punya potensi besar. Mulai dari Milan Nere, Melvis Uwaga, Febrianto Uwop Mabin, Diandra Dias, Abe Isir, hingga Thomas Wandikbo. Febrianto Uwop Mabin jadi salah satu pemain yang punya potensi paling besar. Pemain 22 tahun ini berhasil melesakkan 1 gol dan 6 assist dari 20 laga yang dia mainkan. Berkat catatan ini, Uwop Mabin sempat masuk dalam nominasi pemain muda terbaik Liga 2 2023-2024. Sayang, namanya saat itu kalah bersaing dengan Rakia Cahyana yang musim lalu membela Delta Sidoarjo. Fendri Mofu selaku rekan tim gak ragu untuk memberikan pujian kepada Uwop Mabin. Menurut Mofu, Uwop Mabin menjadi salah satu pemain bintang Indonesia di masa depan. Ambisi besar juara Liga 1.
Dengan komposisi skuad yang mewah, PSBS Biak memasang target tinggi di Liga 1 musim depan. Skuad Badai Pasifik berambisi juara meskipun berstatus sebagai tim debutan, Mandenas. Ucapan ini disampaikan langsung oleh sang manajer yakni Yan Mandenas. Mandenas mengatakan PSBS Biak siap juara dengan komposisi matang yang sudah dipersiapkan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh komisaris klub bernama Owen Rahadian. Rahadian berambisi membawa PSBS Biak menjadi tim terbaik di Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Meskipun begitu, Rahadian bilang kalau ambisi ini nggak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. PSBS Biak dinilai harus bisa memperbaiki beberapa infrastruktur dan membenahi kualitas stadion. Stadion Cendrawasih sendiri dianggap nggak layak dan hanya bisa menampung 15.000 penonton. Itulah ulasan gebrakan besar PSBS Biak di kompetisi Liga 1 musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Badai Pasifik mampu bersaing di kasta atas dengan komposisi skuad yang mewah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.